Waktu dan tempat kami persilahkan. Pastor, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita bertemu lagi dalam renungan dan pengajaran pada malam hari ini. Dan tentu saja kita dalam dua suasana yang sangat bagus. Yang pertama adalah kita dalam masa novena untuk merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda atau Bunda Maria Immaculata. Ini adalah hari yang ke-8. Jadi sudah 1 minggu kita mengadakan novena, dan saya yakin bahwa semua doa-doa dan harapan kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria pasti didengar. Dalam novena 9 hari itu, apa yang kita lakukan selain kita berkumpul untuk berdoa bersama, ada hal-hal lain yang juga bisa membantu kita untuk membuat novena kita itu bisa lebih bermakna. Misalnya, kita mengikuti misa. Sekarang ini dalam masa pandemi ya, misa daring atau misa online, ya dengan kesungguhan hati. Ya, ada kalanya menjadi challenge tertentu untuk kita adalah kita berpikir bahwa kita ikut misa dengan pakaian seadanya, sambil tiduran dan melihat di YouTube dan lain sebagainya. Ya, sayang sekali, itu seharusnya kita menyiapkan diri dengan baik, sama seperti kita sedang mengikuti Pranikaristik gereja. Kemudian satu lagi adalah dalam masa novena, satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah mengaku dosa. Meskipun dalam masa pandemi, tapi saya yakin bahwa para romo itu juga ada yang bersedia untuk bisa mendengar pengakuan dosa. Tentu ya, pengakuan dosa bukan melalui Zoom seperti ini, tapi harus langsung kepada romonya, ya, 4 mata. Lalu satu lagi adalah kita melakukan karya belas kasih. Karya belas kasih dalam hal ini adalah kita menolong sesama yang sangat membutuhkan. Kita dalam musim hujan, dalam masa pandemi, hari-hari ini viral memanggil kita untuk bisa membantu teman-teman kita yang menjadi korban erupsi gunung api, dan lain sebagainya. Hal-hal ini merupakan kegiatan-kegiatan kita yang membuat novena kita menjadi lebih afdol. Nah, malam hari ini saya akan membagikan pengalaman tentang masa Adventus dengan tema Maranatha, dan pas kita juga dalam, selain masa Adventus, kita juga dalam novena Bunda Maria dikandung tanpa noda, maka sosok Maria juga akan ditampilkan di sini sebagai salah satu figur yang penting yang membantu kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Saya akan share screen untuk bisa membantu kita. Nah, saya dikasih satu tema, satu judul untuk kita renungkan bersama malam hari ini, Maranatha, ya, datanglah Tuhan. Kita semua sudah mendengar kata Maranatha ini banyak kali, ya. Saya hanya mau mengingat-ingatkan kita sebelum kita masuk dalam permenungan kita tentang kata Maranatha ini, ya. Kata Maranatha aslinya dari bahasa Aram, Maranatha, ya. Dan dalam bahasa Yunani, ya, juga ucapannya kira-kira mirip, ya, Maranatha. Mar itu artinya Tuhan. Lalu pemahaman yang sangat umum adalah Tuhan kami datanglah, atau seruan yang biasa kita ucapkan adalah datanglah ya Tuhan. Sebuah undangan untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kata Maranatha ini
dalam tulisan-tulisan suci, terutama dalam kitab Perjanjian Baru, itu kita temukan terutama dalam 1 Korintus bab 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jangan lihat yang kalimat pertama, tapi saya hanya mau mengarahkan kita untuk melihat kata yang terakhir, Maranatha. Ya, Tuhan kami, datanglah, atau datanglah ya Tuhan. Di samping apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus tadi, sebenarnya ada beberapa kutipan yang saya tampilkan di sini, paling kurang membantu kita untuk mengerti dalam masa Adventus ini, kita selalu menyapa, menanti kedatangan Tuhan, dan mencoba untuk memanggil dia, datanglah ya Tuhan Yesus. Ya. Dalam tulisan-tulisan Santo Paulus, selain 1 Korintus tadi, juga dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 5. Dia mengatakan begini kepada jemaat di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, kalimat yang penting di sini adalah kalimat Tuhan sudah dekat. Ini nuansanya juga adalah Maranatha. Ya. Orang dalam suasana secara jasmani dan juga rohani itu menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan di sini, Tuhan sudah dekat. Atau tulisan Yakobus, kalau kita membaca surat Yakobus bab 5 ayat 8, ya di sana dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Lagi-lagi baik Santo Paulus maupun Santo Yakobus, mula-mula mereka menasihati kita untuk sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ya. Alasannya satu saja, Maranatha, Tuhan sudah dekat. Ya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi ini ajakan-ajakan yang dibuat oleh Paulus untuk komunitasnya, juga oleh Yakobus, saudara Yesus, ya, juga kepada komunitasnya. Atau Santo Yohanes, dalam kitab Wahyu yang terkenal, saya yakin bahwa mungkin lebih banyak di antara kita yang mengingat dalam Wahyu bab 22 ayat 20 itu. Ya. Ia yang memberi kesaksian, dalam hari ini Yohanes, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha. Ya. Jadi 3 ya seruan atau kutipan perkataan baik dari Santo Paulus maupun Santo Yakobus dan juga Yohanes sama-sama membantu kita untuk punya pandangan ke depan atau visi ke depan bahwa dalam masa Adventus juga dalam masa novena untuk merayakan Pesta Bunda Maria di Kanun Tanpa Noda, kita sama-sama mau melihat ke depan, mau melihat tentang keinginan kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kalau kita ingat-ingat dalam setiap perayaan Ekaristi, ya, kita selalu mengulangi dalam anamnesis dengan TP yang baru, kita membaca atau kita mendoakannya seperti ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kalau dalam TP yang lama dulu, kita wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Ya. Kalau dalam TP yang baru, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Poin saya adalah, bahwa setiap kali kita merayakan Ekaristi dan dengan anamnesis ini kita juga dipanggil, diingatkan ya untuk melihat ke depan bahwa kita itu sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua ya. Yang pertama sudah berlalu. Sekarang yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Nah, saya memulai dengan kata Maranatha itu untuk membantu kita masuk dalam suasana masa Adventus kita ini. Ya.
Apa yang khas dari masa Adventus? Pasti pikiran kita ada banyak. Yang pertama adalah dalam masa Adventus itu kita punya lingkaran Advent. Di sini saya pernah mengambil satu foto di rumah sebuah keluarga yang sangat bagus, ya. Saya tampilkan lilin dan juga lingkaran Advent yang sangat sederhana ini. Biasanya lingkaran Advent itu, ya, dikelilingi oleh daun-daun yang berwarna hijau, evergreen, ada daun pinus, ya. Sebetulnya sangat simbolis. Warna lingkarannya sendiri itu tidak punya ujung dan pangkal untuk melihat, ya, betapa Tuhan mengasihi manusia sampai keabadian. Tidak hanya manusia ketika masih hidup, tapi sampai keabadian pun Tuhan tetap mengasihi. Ya, itu lingkaran Advent yang tidak punya ujung dan pangkal. Tapi juga ada ranting-ranting yang berwarna hijau yang memberikan nuansa harapan kepada kita bahwa apapun kehidupan kita, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Jadi setiap mengawali tahun baru liturgi dengan masa Adventus, sambil kita melihat lingkaran Advent itu, kita punya harapan yang besar bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Bahkan sampai ke keabadian pun, ya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasih dan kebaikannya kepada kita. Kemudian di samping lingkaran Advent ini, ya, juga ada lilin-lilin. Biasanya ada 4 lilin, tapi ada juga yang punya 5 lilin. Ada 3 lilin yang berwarna ungu, 1 berwarna pink, dan 1 lagi itu berwarna putih. Nah, untuk lilin-lilin, biasanya dalam pemasangannya juga, di bagian dasar itu dikasih warna biru. Kenapa warna biru? Karena gereja mengingatkan bahwa dalam masa Adventus pun, sosok Bunda Maria itu sangat penting. Ya, warna biru itu warnanya Bunda Maria. Ya, jadi di kaki dari lilin-lilin ini biasanya dikasih warna-warna tertentu, warna biru, khasnya warna Bunda Maria. Nah, keempat lilin atau sebetulnya kelima lilin itu bisa dibuat posisinya seperti di gambar ini, bisa juga dibuat melingkar, ya, sesuai dengan lingkaran Advent itu. Nah, untuk minggu pertama, kebetulan saya ambil foto pas minggu pertama, maka lilin yang menyala ini itu biasa disebut juga dengan lilin harapan. Kenapa lilin harapan? Karena para nabi itu memberikan nubuatnya tentang kedatangan Sang Mesias. Nabi yang terkenal adalah selain Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya yang selalu memberikan penghiburan-penghiburan kepada umat Israel di Babilonia waktu itu. Maka, ya, mereka dijanjikan bahwa pada saatnya nanti akan ada seorang Mesias yang datang untuk membebaskan. Jadi lilin pertama adalah lilin harapan. Sekarang kita di pekan kedua, lilin kedua dinyalakan itu merupakan lilin kasih. Ya, kasih, love. Jadi lilin kasih. Kenapa? Karena dalam masa Adventus juga kita diarahkan untuk merenungkan bahwa kelahiran Kristus adalah bukti kasih Allah yang nyata bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Lilin kedua adalah lilin kasih. Lalu lilin ketiga, warna pink ini, ya, itu hanya dinyalakan pada pekan ketiga Adventus. Orang biasa sebut dengan hari Minggu Gaudete, ya, hari Minggu Gaudete. Nah, apa yang menarik dari hari Minggu Gaudete ini? Nuansa bacanya adalah sukacita, kegembiraan, ya. Maka dikasihlah warna pink ini. Kemudian nanti minggu keempat itu warna ungu lagi, kembali ke warna pertobatan, ya. Dan lilin keempat ini biasa disebut lilin damai, karena sudah mendekat lahirnya Yesus sebagai Raja Damai. Lalu nanti yang terakhir sebetulnya ada satu lilin yang tidak dipasang, tidak umum, itu adalah lilin Natal, warnanya putih, karena menunjukkan kelahiran Kristus.
Jadi kekhasan Adventus yang kedua adalah pertama lingkaran Advent, yang kedua lilin Advent, ada 4, dan masing-masing lilin ini punya arti tersendiri. Lalu yang satu lagi adalah pakaian liturgi yang dikenakan oleh para imam dan petugas liturgi. Ya, dalam masa Adventus, ya, Romo di minggu pertama, kedua, dan keempat itu menggunakan kasula berwarna ungu. Tapi hari Minggu mendatang ini, Romo akan menggunakan kasula berwarna pink. Romonya bisa kelihatan cantik sekali itu ya, kalau pakai warna pink. Nah, jadi ini semua ini hal yang baru. Ya, saya yakin di rumah-rumah juga semua punya lilin. Ya, tapi kita orang Katolik biasanya jago tampil, tapi kita tidak banyak mengerti tentang ini lilin kenapa warna-warna begini. Ya, kenapa ada lingkaran Advent dan lain sebagainya. Kata Advent ya itu bahasa Latin, Adventus, atau dalam bahasa Yunani, parousia. Ya, sama-sama punya satu arti, kedatangan, advenire. Ya, dalam bahasa Italia disebut advenire, berarti kejadian yang akan datang. Ya, parousia, ya, sesuatu yang akan terjadi tapi nanti, ya, di masa depan. Ya. Nah, kedua kata ini menghiasi perjalanan rohani kita sebagai orang Katolik. Kalau orang mengatakan tentang kata Advent, itu fokus perhatian kita adalah pada kedatangan Yesus yang pertama sebagai Mesias, sebagai penebus umat manusia. Ia yang sudah datang dalam sejarah, lahir dalam sebuah keluarga manusia. Dia menjadi manusia, ya, tinggal bersama dengan manusia, ya. Dan dia pernah menderita, dia pernah wafat dan bangkit, sehingga Santo Paulus mengatakan sehingga kita itu layak menjadi anak-anak Allah. Ini kata Advent atau Adventus. Kalau dalam bahasa Yunani kata parousia, ya, itu punya makna yang lain. Parousia berarti kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama Advent, sudah datang, ya. Sedangkan yang parousia itu kedatangan yang kedua pada akhir zaman. Kita selalu mendoakan dalam kredo bahwa dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Ini adalah parousia. Dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, lalu duduk di sisi kanan Allah Bapa, dari situ ia akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Kita membaca ini dalam 1 Petrus bab 3 ayat 22 atau dalam tulisan Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat yang ke-42. Jadi kita juga dalam masa Adventus ini, ya, pengenangan kita adalah pada peristiwa Yesus yang pernah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Maka nuansa-nuansa Natal juga kita perlahan mulai mengalaminya kalau masuk ke mal atau ke tempat-tempat umum, lagu-lagu Natal sudah mulai diperdengarkan, pohon Natal juga sudah mulai dibuat, dan mengingatkan kita akan ingatan-ingatan kedatangan Yesus pada masa Advent untuk kedatangan pertama. Sedangkan parousia itu kedatangan yang kedua yang kita juga sudah sedang menantikannya. Nah, Katekismus Gereja Katolik coba membantu kita untuk mengerti dengan baik tentang masa Adventus ini. Kita sudah masuk ke pekan kedua, hari Senin, ya. Dan saya coba untuk mengingatkan kita bahwa dalam perayaan liturgi Advent, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 524 dikatakan begini, ya, bahwa gereja itu menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Jadi dalam masa Adventus ini, ya, Katekismus mengajarkan kita bahwa kita menantikan atau kita melakukan penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman kita semua itu mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Jadi masa Adventus ini ada Adventusnya, ada parousianya, ya, kedatangan pertama yang sudah terjadi dan kita sedang menanti kedatangan yang kedua yang akan terjadi pada parousia atau pada akhir zaman. Maka di sini Katekismus dengan jelas mengajarkan kepada kita kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Maka dengan merayakan kelahiran atau
dan kematiannya, sang perintis gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Apa itu? Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ini bahasanya Katekismus Gereja Katolik. Nah, dalam masa Adventus ini, kita perlu model-model tertentu yang menginspirasi kita supaya lebih siap untuk mengingat kembali kedatangan Kristus zaman dulu dan menantikan kedatangan Kristus dalam parusia. Ada figur-figur tertentu, saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah figur para nabi, dan yang mewakili adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ketika dalam pekan pertama masa Adventus ini, kita selalu membaca tulisan-tulisannya ya, dalam kitabnya. Dan nubuat-nubuat yang diberikan oleh Nabi Yesaya itu sangat bernada optimisme, membuat kita betul-betul ya merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi manusia apa adanya. Maka dia coba dengan nubuat-nubuatnya, Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya untuk memberikan rasa optimisme kepada kita. Dia menjadi model penantian yang hebat karena betul-betul menginspirasi kita. Setiap perkataan Tuhan disampaikannya kepada umat Israel yang sedang menderita di Babilonia, bahwa pada saatnya nanti mereka akan kembali ke Sion. Kita juga pada masa pandemi ini, ya, ketika kita membaca tulisan-tulisan Nabi Yesaya, sebetulnya memberikan nada optimisme tersendiri kepada kita, bahwa Tuhan juga mengasihi kita apa adanya, dan sama seperti dalam dunia perjanjian lama, orang-orang Israel akan kembali ke Sion, meninggalkan Babilonia dan kembali ke Sion. Demikian juga kita, saat yang tepat kita akan juga meninggalkan masa pandemi ini dan memasuki sebuah masa yang baru, di mana kita membiasakan diri hidup dengan pola hidup yang baru sesudah pandemi ini. Yang kedua adalah sosok Bunda Maria. Dalam masa Adventus, Maria ditampilkan secara istimewa. Gereja mengajarkan tentang Maria yang dikandung tanpa noda. Dan Maria kenapa dikandung tanpa noda? Ya, itu semua karena jasa Yesus Kristus. Maria itu sosok yang kudus, dan hanya dialah satu-satunya yang lebih mengenal Kristus. Dia yang lebih mengenal Kristus dari yang lain. Kadang-kadang kita berpikir, kita dengan novena-novena kita, dengan doa rosario, dengan bersiara kemana-mana, kita berpikir kita akan lebih mengenal Yesus Kristus. Tidak, yang lebih mengenal Yesus Kristus pertama-tama adalah Maria. Itu manusia yang luar biasa, yang lebih mengenal dibandingkan Santo Yosef. Kenapa? Karena Yesus pernah hidup dalam rahimnya. Yesus hidup dalam rahimnya. Dan dia lebih mengenal siapa Yesus itu. Bahkan dia sebenarnya yang lebih tahu bahwa Yesus itu akan wafat dan bangkit. Meskipun para penginjil itu mengambil contoh Maria dari Magdala atau Maria Magdalena sebagai saksi, wanita yang bersaksi tentang kebangkitan, ya, tetapi sebenarnya, ya, dan ini para penginjilnya tidak menulis, tapi kita yakin bahwa Maria itu pasti sudah tahu bahwa Yesus itu akan bangkit dengan mulia. Dan saya kutip di sini satu perkataan dari Paus Pius yang ke-11 pada tanggal 8 Desember 1854 dalam dokumennya Ineffabilis Deus. Dia menulis begini: dengan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati, seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia,
dibebaskan dari semua noda dosa asal. Adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Ini adalah perkataan dari Bapa Suci dan sampai sekarang ini menjadi satu dokumen yang sangat penting. Ya, ini menjadi ajaran ya magisterium yang diingatkan pada bagian terakhir dari perkataan Paus ini. Dia mengatakan bahwa karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Oleh ibu bapak sekalian dan saya. Kita mengimani ini sebagai ajaran ya, bahwa Bunda Maria itu dikandung tanpa noda. Dan memang sepanjang sejarah ya, dialah yang tadi saya katakan paling dekat dengan Yesus anaknya ya, dan paling sempurna. Kalau kita melihat kehidupan dia, ya Maria itu dari awal ketika menerima kabar sukacita, dia sudah mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Iman Maria ini ya betul-betul memancarkan yang namanya imakulatanya, ya memancarkan bahwa dia dikandung tanpa noda dosa. Dan Bunda Maria ini juga ketika menampakkan diri, ya, dia selalu mengatakan bahwa dia adalah dia yang dikandung tanpa noda dosa. Sosok yang kedua adalah Santo Yosef. Ya, kita masih dalam hari-hari terakhir ya, tahun Santo Yosef. Dan Bapa Suci Paus Fransiskus menulis satu surat yang terkenal, Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Kalau mau mengerti tentang hati seorang bapa, lihatlah gambar ini. Bagaimana sosok Santo Yosef yang dia hanya menerima kabar dari malaikat dalam mimpi. Yosef, silakan terima Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dia kandung itu dari Roh Kudus. Dan akan dinamai Yehosua. Yehosua, Allah yang menyelamatkan. Atau ketika dia juga mendapat mimpi. Supaya dia bisa membawa bayi Yesus dan juga ibunya ke tanah Mesir. Bayangkan perjalanan dari Bethlehem ke tanah Mesir, itu jauhnya minta ampun. Tapi Yosef mau loh, ya, melewati padang gurun yang sangat berbahaya dan lain sebagainya. Dan benar-benar dia lakukan itu dengan penuh ketulusan hati. Maka wajar kalau Santo Yosef juga menjadi simbol yang cocok bagi kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Selain para nabi yang diwakili oleh Nabi Yesaya, Bunda Maria yang tadi kita renungkan, juga yang ketiga ini adalah Santo Yosef. Dia juga menjadi sosok yang menginspirasi kita. Dengan hati seorang bapa, Patris Corde, untuk bisa menanti kedatangan Tuhan. Lalu sosok yang terakhir adalah Santo Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis yang mulai kemarin, dalam pekan kedua, kita jumpai. Ya. Yohanes Pembaptis ketika masih muda, konon diserahkan oleh orang tuanya untuk tinggal dan dibimbing oleh orang-orang Esseni, golongan Esseni dalam agama Yahudi itu seperti sebuah sekte yang atau sebuah kelompok khusus ya, yang mana kalau di gereja kita mungkin itu seperti seminari itu ya. Jadi orang itu dibentuk secara khusus, tinggal sendirian, bersahabat saja dengan Tuhan melalui sabda Tuhan dan lain sebagainya. Dan di daerah sekitar Qumran ya, di dekat Laut Mati, itu dalam penggalian arkeologi itu ditemukan tempat-tempat yang diyakini itu sebagai tempatnya para Esseni, golongan Esseni ini, dan Yohanes Pembaptis diperkirakan pernah tinggal di situ. Karena memang secara geografis ya, dari daerah sekitar Qumran itu ke Yeriko, tempat pembaptisan di daerah sekitar Sungai Yordan, itu sangat dekat. Kalau dari daerah Ain Karim sampai ke Sungai Yordan, wah itu jauh sekali ya. Maka kemungkinan besar Yohanes ini dibimbing oleh orang-orang Esseni di sekitar Qumran, maka dari situ dia berjalan hanya beberapa kilo, tiba di dekat Sungai Yordan dan dia mulai
untuk membaptis orang, menyuruhkan tobat kepada orang-orang yang datang. Nah, poin yang penting dari Yohanes Pembaptis sebagai sosok yang menginspirasi kita untuk bermaranatha ini adalah dari kehidupannya sendiri. Pertama, dia punya panggilan. Dia terinspirasi oleh Nabi Yesaya dan mengatakan bahwa dia adalah suara yang berseru di padang gurun supaya menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes sebagai sosok yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi yang kedua, mari kita perhatikan cara dia berpakaian. Pakaiannya super sederhana. Ya. Makanannya juga diceritakan dalam Injil. Makanan juga sangat belalang, ya, dan juga madu. Ya. Jadi dari pakaiannya dan makanannya sangat sederhana. Jadi sosok dia yang membuat kita terinspirasi untuk menanti kedatangan Yesus adalah bahwa semangat pertobatan yang dia wartakan dan juga kehidupan sederhana yang menjadi gambaran bagaimana Yesus juga nanti lahir dalam kesederhanaan. Jadi ini beberapa model yang kiranya dalam masa Adventus ini membantu kita untuk, kalau kita mau mengatakan Maranatha, kedatangan, datanglah ya Tuhan, kita butuh orang-orang yang menginspirasi kita. Nabi Yesaya, Bunda Maria, Santo Yosef, dan juga Yohanes Pembaptis. Dan mereka ini ya menunjukkan kepada kita hal yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Kehidupan mereka. Dulu saya pernah menjelaskan tentang Nabi Yesaya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Kita melihat ya sosok Bunda Maria. Maria itu terkenal dengan kesederhanaannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semua pengalaman sekeras apapun, Maria itu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maria luar biasa. Santo Yosef juga. Yosef tidak banyak berbicara. Ya. Dia menunjukkan hidupnya sebagai orang yang tulus hati, orang yang jujur, hatinya sebagai seorang bapa, patris corde. Atau Yohanes Pembaptis, hidupnya yang sederhana, seruan tobat yang dia lakukan, dan dia tekun menjalani panggilan dan perutusannya untuk menyiapkan orang-orang yang datang untuk dibaptis, yang menerima pertobatan supaya bisa layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka, bagaimana dengan Adventus dan kita? Ya, ada 3 hal ini yang kiranya menjadi oleh-oleh rohani untuk kita dalam masa Adventus ini. Pertama, komitmen kita kepada pertobatan. Tadi saya memulai renungan dan pengajaran ini mengatakan bahwa novena itu menjadi afdol kalau ada pertobatan. Pengalaman akan Allah itu ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus. Masa Adventus memanggil kita pada sebuah komitmen akan pertobatan. Komitmen kepada pertobatan yang radikal untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita menantikan tamu, kita itu siap setengah mati itu. Rumah harus bersih, kamar yang dia tinggal itu harus rapi, dan lain sebagainya. Kalau sesama manusia saja kita siap dengan baik, bagaimana dengan Tuhan? Setiap tahun kita punya masa Adventus, ya. Kita harus punya komitmen. Kita siap secara rohani dengan pertobatan kita supaya bisa menantikan kedatangannya. Ketika dia datang, dia temukan tempat yang bersih, tempat yang layak. Hati kita itu menjadi tempat. Saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir dalam sebuah keluarga. Dia juga harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan iman kita. Pertobatan itu akan membantu kita supaya membantu Yesus bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Orang yang mengimani Yesus, bayi Yesus, itu orang yang cepat tersinggung. Kalau ada orang yang melawan gereja, pinginnya balas dendam. Itu orang yang mengimani Yesus sebagai bayi. Bayi Yesus atau Yesus masih anak kecil.
Tapi orang yang mengimani Yesus yang bertumbuh menjadi dewasa, maka apapun yang menjadi challenge untuk iman, dia akan tetap bertahan dan tetap menjadi seorang pemenang. Santo Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma mengatakan, kita itu lebih dari pemenang. Nah, karena itu, saudara-saudariku, butuh komitmen kepada pertobatan yang radikal untuk menantikan kedatangan Tuhan. Maka kalau ada kesempatan untuk mengaku dosa, ya silakan mengaku dosa. Kadang-kadang saya menyaksikan ada orang yang begitu aktif di gereja, aktif dalam kelompok-kelompok kategorial. Ya. Dalam hidup menggereja, kalau dia tidak hadir, rasanya seperti sayur tanpa garam. Sayang sekali, kehadiran itu tidak dibarengi dengan pertobatan. Kalau di paroki-paroki, ada dulu sebelum pandemi ada panitia Natal, panitia Paskah, bagus. Saya tuh sangat salut dengan panitia-panitia itu. Tetapi saya kecewa ketika mereka itu sepanjang misa hanya ngobrol aja. Tiba-tiba komuni pergi terima komuni. Saya juga menyaksikan mereka tidak pergi mengaku dosa. Saya pernah jadi pastor paroki dan saya bisa tahu umat saya. Orang itu aktif sekali tapi tidak mengaku dosa. Tidak pas. Aktivis gereja itu juga harus dekat dengan sakramen tobat. Artinya apa? Dia harus punya perasaan bersalah. Dia merasa dia itu orang berdosa. Kita punya pelayanan itu akan bermakna kalau kita rendah hati dan mengatakan, Tuhan saya ini orang berdosa, ampunilah saya. Orang yang mengatakan atas nama pelayanan dan tidak melakukan pertobatan dalam hidupnya, itu tong kosong nyaring dunia. Yang kedua, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan aktif. Aktif. Bukan hanya sekadar menanti duduk, menanti kapan dia datang ya. Kita harus menantikan dengan aktif. Apa yang harus kita lakukan sebelum menantikan kedatangan Tuhan dengan aktif? Kita melakukan karya amal kasih sebagai wujud nyata kasih Allah bagi sesama, kasih Allah bagi gereja. Maka di dalam masa Adventus, kalau kita ingat kalau bukan masa pandemi, biasanya ada amplop, ya, amplop untuk aksi Natal. Amplop untuk aksi Natal untuk apa itu? Untuk pelayanan gereja, bukan untuk Romo. Kadang-kadang ada umat mengatakan, ya ini aksi Natal ini untuk Romo. Enggak, Romo tidak butuh aksi Natal begituan. Ya. Jadi aksi Natal itu berarti kita memberi dengan sukacita. Karena apa? Karena itu akan diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang lebih menderita daripada kita. Semangat berbagi itu penting sekali. Apalagi dalam masa pandemi ini. Apalagi ketika kita mendengar teman-teman kita yang hari ini berita di Kuta, di Bali, itu genangan airnya cukup tinggi, atau letusan gunung yang membuat banyak saudara-saudara kita di sana itu menderita, ataukah di daerah-daerah lain yang sedang mengalami bencana. Bagaimana kita menunjukkan rasa menanti kedatangan Tuhan dengan aktif ini, dengan perasaan empati yang bisa kita bangun dengan bantuan-bantuan kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan Adventus bagi kita yang ketiga adalah kita belajar dari model-model Adventus yang tadi saya sebutkan. Yesaya dengan keunikannya, Bunda Maria dengan keistimewaannya, Santo Yosef dengan kelebihannya, dan Yohanes Pembaptis dengan kehidupannya. Luar biasa sosok-sosok ini. Yesaya, Maria, Yosef, dan Yohanes Pembaptis itu sangat menginspirasi kehidupan kita. Maka kiranya semua yang saya bagikan pada malam hari ini tentang Adventus ya boleh menginspirasi kita. Maranatha, come Lord Jesus. Datanglah ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.